Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama ridho Allah, ikhlaskan hati, kuatkan tekad, raih cita-cita. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1 dengan materi alat gerak hewan dan manusia. Nah, pada pertemuan hari ini kita pelajari terlebih dahulu alat gerak hewan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu setelah mengamati gambar alat gerak hewan, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan alat gerak hewan dengan benar. Masih ingatkah kalian dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah mampu bergerak. Hewan dan manusia adalah makhluk hidup yang dapat berpindah tempat atau bergerak. Alat gerak hewan dan manusia itu ada tulang dan otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif dan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif dan otot disebut sebagai alat gerak aktif? Hal ini berkaitan dengan fungsi tulang. Mari kita lihat fungsi tulang yang pertama, yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Nah, tulang dan otot ini merupakan dua bagian tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya otot, maka tulang dapat bergerak dengan leluasa. Jika tidak ada otot, maka tubuh kita akan kaku. Fungsi tulang yang kedua yaitu untuk melindungi organ-organ dalam tubuh yang penting. Tulang adalah bagian tubuh kita yang paling keras. Sifat keras tulang berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh yang lunak dan mudah terluka atau rusak jika terkena benda keras. Misalnya, tulang dada yang berfungsi melindungi paru-paru, jantung. Kemudian ada tulang atau rangka kepala yang melindungi otak, mata, telinga, hidung, dan saluran pernapasan bagian atas. Fungsi tulang yang ketiga yaitu memberikan atau menentukan bentuk tubuh. Tubuh tanpa rangka hanyalah tumpukan daging tanpa bentuk. Dengan adanya tulang atau rangka, tubuh kita mempunyai bentuk. Nah, bentuk tubuh setiap makhluk itu berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Misalnya, ada yang tubuhnya itu tinggi, ada yang pendek. Demikian pula ada yang memiliki jari-jari panjang dan ada pula yang memiliki jari-jari pendek. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tulang atau rangka. Yang keempat, fungsi tulang yaitu sebagai tempat menghasilkan sel darah. Nah, beberapa tulang pada rangka itu mengandung sumsum tulang. Sumsum tulang menghasilkan sel-sel darah antara lain sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Kita masuk ke alat gerak hewan. Hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata contohnya seperti ikan, amfibi contohnya katak, reptilia contohnya ada komodo, buaya, ular, kura-kura, iguana. Aves atau burung contohnya seperti angsa, ayam, burung elang. Dan mamalia contohnya seperti gajah, jerapah, domba, sapi. Dan untuk hewan avertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang contohnya seperti belalang, siput, cacing tanah, dan ubur-ubur. Kita bahas yang pertama yaitu hewan vertebrata atau hewan
yang memiliki tulang belakang. Alat geraknya apa saja? Nah, yang pertama, alat gerak ikan. Kita ketahui bahwa habitat ikan itu ada di dalam air dan bernapas dengan insang. Ikan bergerak atau berenang di air dengan menggunakan sirip. Ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air, dan untuk memudahkannya dalam bergerak, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Sirip-sirip pada ikan yaitu seperti sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan juga sirip ekor. Dengan bantuan otot-otot di kanan dan kiri tubuh ikan serta sirip ekor, maka ikan dapat bergerak maju. Yang kedua yaitu alat gerak amfibi. Contohnya ini alat gerak pada katak. Kalau katak yang baru menetas disebut sebagai berudu atau kecebong, itu hidupnya masih di air dan bergerak dengan cara berenang menggunakan ekornya. Sedangkan katak yang sudah dewasa itu bergerak dengan cara melompat dan kadangkala berenang di dalam air. Ini adalah gambar rangka dari katak. Bisa dilihat bahwa kaki bagian depan dan kaki bagian belakang katak ini ukurannya berbeda. Kaki bagian belakang ini ukurannya itu lebih panjang dan juga lebih lebar. Hal ini berfungsi untuk membantu katak agar dapat melompat lebih jauh. Pada sela-sela jari-jari katak terdapat selaput tipis yang mempermudah katak pada saat berenang di dalam air. Selanjutnya yaitu alat gerak reptil. Di sini contohnya misalnya ular. Ular bergerak dengan cara melata menggunakan apa? Menggunakan otot yang ada di perutnya. Rangka dari ular terdiri dari tengkorak, tulang belakang yang jumlahnya ini ratusan, ada tulang rusuk, dan ada ekor. Ada juga hewan reptilia lainnya, misalnya seperti komodo, cicak, buaya, kura-kura. Itu bagaimana bergeraknya? Bergeraknya dengan cara merayap atau merangkak. Selanjutnya itu ada alat gerak burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Beberapa jenis burung itu tidak dapat terbang, tetapi bisa berjalan dengan menggunakan kaki. Contohnya burung unta, penguin. Kaki pada burung ini juga berfungsi untuk hinggap pada dahan, berjalan, dan juga mencengkram mangsa. Selanjutnya alat gerak mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak hewan mamalia itu berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tapi tidak semua hewan mamalia itu memiliki tungkai depan dan tungkai belakang yang ukurannya sama besar. Misalkan saja ini contohnya kelinci. Kelinci memiliki sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang yang ukurannya berbeda. Tungkai bagian belakang ini ukurannya lebih panjang daripada tungkai bagian depan. Hal ini berguna ketika kelinci melompat sehingga lompatan kelinci ini bisa jauh. Ada pula mamalia yang hidupnya itu di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Alat geraknya berupa sirip dan ekor. Selanjutnya alat gerak pada hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya yang pertama ada belalang. Belalang ini bergerak dengan menggunakan kaki. Kakinya ada 6, 4 kaki bagian depan dan 2 kaki bagian belakang yang ukurannya lebih besar dan lebih panjang daripada kaki depannya. Nah, kaki belakangnya ini digunakan untuk membantunya meloncat tinggi. Hewan avertebrata selanjutnya yaitu siput. Siput bergerak menggunakan otot-otot di perutnya. Nah, jadi ini adalah gambar siput yang sedang bergerak.
Nah, ini bukan kaki, melainkan otot perut. Siput dapat menghasilkan lendir dari tubuhnya yang berguna untuk membasahi kaki perutnya sehingga mudah bergerak. Selanjutnya ada cacing tanah. Cacing tanah itu bergerak dengan cara merayap. Nah, otot-otot pada cacing ini membuat tubuhnya itu dapat memanjang dan juga memendek sehingga cacing dapat bergerak. Selain itu, pada tubuh cacing juga terdapat rambut-rambut halus atau biasa yang disebut dengan seta yang membantunya itu untuk mencengkram tanah. Hewan Afrika beratang selanjutnya yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur berenang di lautan dengan cara memanjang dan memendekkan otot-otot di sekeliling tubuh bagian luarnya yang seperti mangkuk. Otot-otot tersebut akan membuka dan menutup mangkuk sehingga air dapat keluar masuk dan membuat ubur-ubur tersebut bergerak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.